Halo, assalamualaikum para pemirsa. Jumpa kembali bersama saya di Klinik HRD bersama saya Wijayanto. Di edisi berikutnya, saya berbagi tentang proses awal dari fungsi HRD, yaitu proses pengadaan karyawan atau proses rekrutmen dan seleksi. Nah, dalam kesempatan kedua ini, saya ingin melanjutkan bahwa bagaimana kalau kita sudah mendapatkan karyawan atau sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan kepada mereka. Maka setelah karyawan menerima program orientasi awal tentang mungkin peraturan-peraturan perusahaan, mungkin nilai-nilai perusahaan, lingkungan kerja, mungkin tentang keselamatan kerja, norma-norma sosial dan norma-norma kerja di dalam perusahaan atau di dalam organisasi atau di tempat kerja. Aktivitas berikutnya adalah kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia tersebut supaya bisa mencapai titik maksimal atau titik optimum dari potensinya. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan, memiliki potensi yang berbeda satu sama lain. Yang harus dilakukan oleh HRD bersama-sama dengan para atasan adalah mencari atau menggali potensi-potensi yang mungkin potensi masih menjadi potensi terpendam dari setiap karyawan atau setiap individu, dan memilah mana potensi-potensi yang perlu dimaksimalkan selaras dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, dan mungkin selaras dengan aspirasi pribadi dari karyawan. Nah, dengan kata lain, sebetulnya kalau kita bicara tentang pendidikan dan pelatihan, sumber kebutuhan pendidikan dan pelatihan itu pada prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah dari kebutuhan organisasi atau perusahaan, yang mana ini terkait dengan visi dari organisasi atau perusahaan. Kalau misalnya contoh, visi suatu perusahaan adalah dalam tempo 10 tahun akan bergabung atau akan menjadi joint venture dengan salah satu perusahaan ternama dunia, maka tentunya kemampuan bahasa Inggris sebagai misal akan menjadi suatu tuntutan kebutuhan kompetensi perusahaan itu di masa yang akan datang. Nah, dari situ kita bisa menilai ulang atau meninjau kembali keseluruhan kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan di dalam kompetensi-kompetensi atau kualifikasi jabatan, setiap jabatan. Nah, mungkin harus ditambahkan satu lagi, kualifikasi jabatan yang diperlukan adalah kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan berbahasa asing. Misalnya, anggap bahwa perusahaan yang akan diajak untuk joint venture adalah perusahaan yang mungkin perusahaan internasional atau multinational corporation yang mungkin sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi atau bahasa komunikasi resmi di antara mereka. Saya sendiri pernah mengalami di salah satu perusahaan pada awal-awal saya memberikan usulan untuk memberikan kemampuan atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi para manajer dan para staf-staf yang terpilih. Responnya belum tentu positif. Contohnya, mereka mengatakan, buat apa saya harus belajar bahasa Inggris? Perusahaan ini ada di Indonesia, karyawan orang Indonesia berbicara bahasa Indonesia. Pembelinya saya juga orang-orang Indonesia dan berbicara bahasa Indonesia, sehingga mereka pada saat itu tidak merasakan bahasa Inggris adalah sebagai kebutuhan pribadi. Tapi ya saya bersyukur waktu itu dengan terus proses pendekatan dan mempengaruhi bahwa ini adalah kebutuhan organisasi, memang tidak pada saat itu tapi di masa yang akan datang. Lama-kelamaan hal itu bisa diterima. Karena apa? Ya bisa dibayangkan kalau orang yang mungkin merasa bahwa itu bukan kepentingan dia, mungkin dia keberatan kalau misalnya sepulang kerja masih harus mampir ke tempat kursus dan mengikuti kursus mungkin 2-3 jam setiap hari, mungkin 3 kali seminggu. Nah, itu mungkin masih dirasa memberatkan buat mereka, apalagi kalau mungkin mereka merasa pada saat itu masih bukan menjadi kebutuhan mereka, sehingga rasa memiliki atau rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan untuk berbahasa asing itu tidak terlalu tinggi.
Jadi dalam hal ini penting bagi HRD atau tenaga profesional yang di HRD khususnya yang menangani masalah pendidikan dan pelatihan untuk bisa membaca dan bisa menganalisa antara visi perusahaan yang nanti akan diturunkan dalam bentuk kebutuhan training atau kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari sisi perusahaan, dan yang kedua ada satu lagi adalah kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari sisi karyawan yang bersangkutan atau setiap individu karyawan. Nah biasanya kalau untuk menggali kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi setiap individu, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan manajemen kinerja karyawan, biasanya sudah memiliki salah satu sumber data, yaitu pada saat penilaian tahunan karyawan dilakukan penilaian, biasanya juga akan dilakukan analisa area mana dari kemampuan karyawan yang harus ditingkatkan lebih lanjut, mungkin dari sisi soft skill atau mungkin dari sisi technical skillnya, mungkin dari sisi soft skill. Sebagai contoh saja, yang bersangkutan sebetulnya cukup baik dari sisi kinerja, dari sisi kemampuan, tapi mungkin punya kelemahan di dalam melakukan presentasi di depan umum. Nah, sehingga salah satu kebutuhan untuk pengembangan diri profesional karyawan bersangkutan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan atau keterampilan melakukan presentasi di depan umum. Yang kedua, mungkin secara teknis sangat menguasai pekerjaannya, itu mengetahui tentang bukan hanya tentang cara, tapi juga tentang materi yang dipergunakan di dalam pekerjaannya, bagaimana menjalankan troubleshooting atau melakukan penelusuran bila mana terjadi masalah. Tapi mungkin yang bersangkutan masih kurang di dalam melakukan, misalnya nih, kalau diberikan tugas suatu proyek, seringkali kurang bisa melakukannya dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga akhirnya dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan akan bisa jauh lebih baik lagi kinerjanya bila memiliki kompetensi, misalnya project management skill atau keterampilan memanage suatu project. Nah, ini akan menjadi kebutuhan individu karyawan. Nah, kadang-kadang ada korelasi antara kebutuhan perusahaan dan kebutuhan individu. Contohnya seperti tadi, bila mana ternyata di tempat lain atau di karyawan lain, ternyata banyak juga yang membutuhkan keterampilan memanage proyek atau project management. Bila mana jumlah orangnya banyak, mungkin bisa dijadikan salah satu kebutuhan. Ini sudah menjadi kebutuhan organisasi karena kebanyakan dari karyawan ternyata tidak atau belum memiliki keterampilan untuk memanage suatu proyek. Maka kebutuhan yang banyak itu bisa menjadi kebutuhan organisasi dan bisa diselenggarakan sebagai salah satu program pengembangan dan pendidikan dan pengembangan karyawan yang menjadi salah satu program utama pendidikan karyawan di periode waktu tertentu, misalnya untuk tahun depan. Nah, bila mana kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihannya, langkah berikutnya harus dipikirkan adalah harus memutuskan, istilahnya itu adalah make or buy. Apakah program training atau pendidikan dan pelatihannya itu akan dibuat sendiri, dilakukan sendiri, atau mempergunakan jasa pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidangnya. Keputusan ini sangat penting karena tidak semuanya bisa dilakukan secara mandiri dengan pertimbangan. Mungkin kalau dilakukan secara mandiri, mungkin perusahaan atau organisasi tidak memiliki orang-orang yang kompeten untuk bidang tersebut, atau akan lebih murah dan lebih efektif bila mana mempergunakan jasa pihak yang benar-benar berkompeten di bidang tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau Anda bekerja di perusahaan katakanlah industri pabrik misalnya, industri perkayuan, kemudian membutuhkan training bahasa Inggris, tentunya tidak mudah untuk mendapatkan orang di dalam yang memiliki kualifikasi sebagai pengajar untuk bahasa Inggris. Dengan kata lain, di dalam sumber internal tidak dimiliki orang yang berkompeten untuk menjadi pelatih atau pembimbing untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris. Yang ada adalah di luar banyak lembaga pendidikan baik formal maupun informal yang memiliki tenaga profesional
dan memang mereka memiliki sumber daya yang sudah terdidik untuk menjadi pembimbing atau pengajar misalnya bahasa Inggris. Atau contoh lain adalah masalah kalau dulu di tahun 90-an, pertengahan 90-an, pada waktu Microsoft Office dengan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint-nya baru diperkenalkan, tidak banyak karyawan-karyawan di dalam perusahaan yang benar-benar sudah menguasai dan bisa menjadi pembimbing atau menjadi pelatih untuk melatih orang lain bagaimana mempergunakan program aplikasi Microsoft Office. Apalagi kalau misalnya di tahun 80-an sebelum ada Microsoft Office yang masih ada misalnya untuk pengetikan dipergunakan software aplikasi WordStar, kemudian untuk tabel dan numerikal ada yang namanya Lotus 123 framework dan sebagainya. Nah, akan tetapi di luar sudah ada lembaga-lembaga yang memang dari awal sudah merencanakan di dalam bisnisnya untuk menjadi sumber jasa pelayanan bagaimana mengajari orang untuk mempergunakan program aplikasi tersebut. Nah, tentunya dalam kondisi tersebut akan lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif bagi organisasi atau perusahaan untuk mempergunakan jasa-jasa organisasi atau jasa-jasa lembaga pelatihan, pendidikan, dan pelatihan tersebut. Yang paling penting yang harus dipertimbangkan adalah nomor satu, pada saat Anda memutuskan bahwa dengan mempertimbangkan bahwa organisasi atau perusahaan Anda tidak memiliki orang-orang yang kompeten untuk jenis kompetensi tertentu dan program pendidikan atau pelatihan kompetensi tersebut sudah tersedia di luar oleh lembaga-lembaga formal maupun informal. Bila mana Anda memutuskan akan berangkat jasa pihak ketiga, yang paling utama yang harus dipertimbangkan adalah nomor satu, apakah sasaran pendidikan dan pengembangan Anda dengan jasa yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan tersebut bisa selaras. Bila mana tidak, maka Anda harus melakukan penyesuaian, mungkin bekerja sama dengan lembaga pelatihan tersebut untuk melakukan fine tuning atau penyesuaian, penyelarasan antara program yang mereka bikin, pendekatan di dalam program pelatihannya, mungkin contoh-contoh soal atau contoh kasusnya atau latihannya dengan kebutuhan dari organisasi atau perusahaan Anda. Saya dulu sering melakukan hal tersebut, sehingga kadang-kadang terjadi friksi karena mungkin lembaga tersebut merasa sudah sebagai lembaga yang terbaik, tapi pada saat saya menginginkan mereka melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan sasaran atau dengan tujuan yang saya atau organisasi perusahaan saya inginkan, mereka mungkin sedikit keberatan karena merasa program mereka sudah terbaik di Indonesia. Tapi saya tidak peduli, karena buat saya yang terpenting adalah bagaimana program-program itu bisa menutupi kekurangan atau gap antara kompetensi yang diperlukan dengan yang ada pada saat ini. Jadi pada saat itu apalagi waktu itu saya masih muda jadi saya berani ngotot, berani ngeyel dengan lembaga yang waktu itu sudah cukup terkenal di Indonesia. Seakan-akan saya membongkar total program mereka, sehingga mereka seperti harus membuat atau membangun ulang detail dari kurikulum program mereka supaya bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan atau organisasi di tempat saya bekerja pada saat itu. Nah, ini penting bagi semua orang. Jangan sampai ada istilah yang penting sudah di-training atau training hanya untuk sekedar training, karena Anda akan mengeluarkan biaya dengan tingkat pengembalian atau return on investment-nya yang mungkin tidak sebanding antara biaya yang dikeluarkan, tenaga, waktu, dan sumber daya yang dikeluarkan dengan hasil yang didapatkan. Jadi penting sekali untuk melakukan analisa. Jadi analisis ini bukan hanya menjawab pertanyaan training apa atau pendidikan apa yang diperlukan, tapi adalah di mana dan bagaimana training tersebut harus diselenggarakan. Contoh, tentunya kalau misalnya Anda menginginkan bahwa semua karyawan misalnya memiliki keterampilan berenang karena Anda bergerak di bidang kelautan misalnya, tentunya tidak mungkin kalau misalnya Anda akan menerima
tawaran dari lembaga pendidikan yang program trainingnya itu hanya ada di dalam kelas, tidak ada program prakteknya, tidak ada ujian prakteknya, tentunya Anda akan melakukan hasilnya. Apakah mungkin memberikan keterampilan orang berenang tanpa pernah berenang, atau tidak ada fasilitas atau kesempatan untuk melakukan latihan renangnya itu sendiri? Ya, sama halnya dengan misalnya Anda menginginkan penambahan forklift operator. Ada lembaga-lembaga yang menawarkan untuk melakukan pelatihan, tapi mereka sendiri tidak memiliki alat peralatan, misalnya forklift sendiri tidak punya tempat berlatih atau tempat latihan untuk mengoperasikan forklift juga tidak punya. Tentunya Anda tidak bisa berharap banyak dari penawaran program yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Ini sangat penting. Jadi pada saat Anda melakukan pilihan atau memutuskan, keputusan adalah beliannya, Anda tidak harus membuat programnya sendiri, menjalankan programnya sendiri, tapi Anda mempergunakan jasa pihak ketiga. Dan saya bersyukur sejak pertengahan 90-an sampai sekarang sudah banyak sekali variasi dari jasa pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Dari yang agak kompleks, misalnya pelatihan masalah leadership yang relatif agak abstrak, kemudian ada pelatihan tukang las, pelatihan untuk menjadi forklift operator yang baik, bahkan untuk driver atau supir mobil yang baik pun sudah mulai ada di sekitar pertengahan 90-an. Begitu saya mengetahui hal itu pada waktu itu, maka saya mewajibkan semua supir di bagian umum di perusahaan saya, waktu itu yang berkantor di Jakarta, untuk memiliki sertifikat mereka sudah pernah mengikuti ujian pelatihan disebut dengan defensive driving, yaitu yang sudah melibatkan unsur keselamatan kerja di dalam berkendara, dan mereka juga jadi lebih memahami bagaimana bersikap di dalam menjalankan kendaraannya lebih baik. Jadi mereka dibekali juga bukan hanya sekedar pengalaman praktis menjalankan dengan latihan-latihan yang berulang, tapi mereka juga mesti memahami kenapa mereka harus melakukan dengan cara-cara tertentu, misalnya posisi duduk di belakang setir misalnya. Ternyata ada teorinya itu bisa dijelaskan kenapa harus begitu. Jadi mereka bukan hanya bisa tapi memahami. Mereka bukan diperlakukan sebagai robot, tapi mereka memahami kenapa mereka harus melakukan pekerjaan atau aktivitas mereka dengan cara-cara tertentu. Nah, jadi dalam proses training Anda sudah melalui, paling tidak langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk mudahnya saja saya tidak mau terjebak kepada pendekatan teoritis. Kalau kita bicara pendidikan, berarti kita lebih tekankan adalah proses transfer pengetahuan dari seseorang yang memiliki pengetahuan kepada orang yang belum memilikinya, atau proses di mana kita membuat orang yang tadinya tidak sadar menjadi sadar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Contoh, skala pengukurannya yang bisa kita katakan adalah, contohnya ini ya, orang itu kita katakan kompeten dengan kata-kata paham atau komprehensif, memahami. Bila mana dia mampu menyebutkan misalnya nih, material yang dipergunakan untuk produksi beserta karakteristiknya secara fisika dan secara kimia misalnya, bisa menjelaskan proses yang terjadi dari proses sejak bahan mentah yang terjadi dalam mesin pertama, mesin kedua, dan seterusnya sampai menjadi barang jadi. Bisa mengidentifikasi produk-produk yang tidak standar beserta penyebabnya, misalnya bila mana satu pak produk ternyata tidak penuh, yang bersangkutan bisa menjelaskan apa potensi-potensi penyebab dari terjadinya hal tersebut beserta alternatif solusinya misalnya. Ini adalah contoh-contoh mekanisme pengukuran atau standar kompetensi yang diperlukan. Nah, tentunya untuk membuat standar kompetensi ini memerlukan suatu usaha yang tidak mudah. Karena kebetulan saya pernah menjalankan ini sendiri, dan hal yang kelihatannya simpel pun mungkin bisa jadi kompleks. Contohnya, kalau kita bicara
kompetensi kepemimpinan. Bagaimana akan Anda mendefinisikan seseorang dikatakan sangat kompeten dan cukup kompeten? Itu sama halnya seolah-olah seperti kita mengatakan kalau kita menggali sumur, kita harus menggali yang cukup dalam. Nah, berapa dalam? Apakah 5 meter itu sudah dalam? 10 meter, 15 meter, atau 50 meter baru dalam? Jadi, istilahnya itu when deep is deep. Kapan itu yang disebut dalam itu seberapa? Itu mungkin sama dengan kita harus mempunyai suatu kesepakatan. Misalnya contoh lain, kalau kita mau menetapkan misalnya masakan, oh ini tidak pedas, ini pedas, ini cukup pedas, ini sangat pedas. Berapa patokan yang kita pakai? Karena penerimaan misalnya pedas antara satu orang dan orang lainnya mungkin tidak sama. Nah, ini perlunya kita mulai mengadopsi yang namanya standar kompetensi. Di tahun 90-an pada saat saya mulai memperkenalkan konsep kompetensi di perusahaan, itu banyak yang istilahnya karena mungkin banyak orang yang tidak memahami pada saat itu dan mungkin merasa kesulitan sebetulnya. Maka mereka mungkin agak enggan untuk menjalankannya, tapi setelah memahami bagaimana pentingnya kompetensi dan bagaimana manfaat atau nilai tambah dari kalau kita memiliki suatu standar kompetensi, orang akhirnya melihat itu sebagai suatu kebutuhan. Dan di perusahaan yang dulu saya pernah menerapkan konsep kompetensi itu secara luas, ya alhamdulillah menjelang tahun 2000-an hampir semua manajer yang ada pada waktu itu, baik di area produksi atau operation maupun di area sales dan marketing, hampir semuanya sudah mendapatkan exposure atau paling tidak pernah merasakan mengikuti program pengembangan kompetensi mereka. Nah, bagi pimpinan perusahaan, mungkin komisaris, direksi, presiden direktur, managing director, perlu dipahami bahwa pengembangan kompetensi itu sebetulnya adalah win-win situation. Jadi di satu sisi itu sebetulnya adalah tanggung jawab karyawan, namun di sisi lain pengembangan kompetensi akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan di dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam dari proses bisnis yang berjalan. Saya berani mengatakan ini karena saya telah melalui di beberapa organisasi atau perusahaan dan saya bisa melihat sendiri. Sebagai ini saya berikan ilustrasi yang mudah contoh. Bayangkan bahwa Anda ingin membangun kolam renang di belakang halaman rumah Anda. Katakanlah, maaf, Anda ingin membangun kolam renang dengan kedalaman 2 meter, lebar misalnya 5 meter, panjangnya 20 meter, berarti 100 meter kubik. Bayangkan kalau Anda punya seseorang, Anda kasih yang satu, Anda kasih cangkul, satu orang lagi Anda kasih Anda kasih apa namanya itu, itu ya, apa namanya, skop ya. Anda minta untuk menggali. Mungkin satu orang yang pakai cangkul paling banter dalam 2 hari dia hanya bisa mendapatkan mungkin 1 kali 2 meter ya, atau paling banter 2 meter kubik lubang galian yang bisa dia bikin dengan cangkul. Bayangkan bila mana Anda punya waktu dan punya dana, oleh yang tadinya Anda kasih cangkul, Anda kirim ke lembaga training untuk belajar mengoperasikan crawler atau ekskavator. Mungkin dalam 2 hari dia sudah bisa menghasilkan beberapa belas atau mungkin beberapa puluh meter kubik lubang untuk kolam renang Anda. Nah, itu adalah ilustrasi yang paling mudah yang Anda bisa bayangkan. Ya, sama halnya kalau misalnya Anda harus memindahkan, misalnya harus memindahkan
bongkahan kayu atau bongkahan batu dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau Anda meminta seseorang mengirimkan atau melakukannya dengan cara manual, satu orang paling hanya bisa membawa batu misalnya paling banter 10 kilo sekali angkat. Nah, kalau misalnya itu batu itu misalnya 1 ton, berapa hari dia harus bisa menyelesaikan itu kalau dia hanya menggunakan tenaga manual. Tapi bila mana Anda misalnya mengirimkan orang tersebut untuk belajar menggunakan ekskavator atau bulldozer atau bisa mengemudikan truk, mungkin dalam 2 hari saja tumpukan batu 1 ton sudah bisa pindah dari asal tempat yang Anda kehendaki menuju tempat di mana batu tersebut harus diposisikan. Nah, ini adalah ilustrasi sederhana. Saya harapkan bisa membantu bahwa training itu memang akan mengeluarkan biaya, tapi hasil dari training bisa jadi akan menghasilkan pengembalian berkali lipat daripada biaya. Contoh yang paling sederhana lainnya adalah bila mana Anda mempunyai seorang manajer yang sangat luar biasa, Anda tidak bisa melihat hanya pada saat manajer tersebut pada hari ini. Seharusnya Anda memikirkan dari awal ilmu dan keterampilan apa saja yang dimiliki oleh manajer tersebut sehingga dia bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi. Yang mungkin ilmunya adalah merupakan akumulasi dari apa yang dia pelajari sejak dari mulai awal sekolah hingga di perguruan tinggi, mungkin ditambah ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari pengalaman waktu dia bekerja. Jadi bukan hanya pengetahuan tapi juga keterampilan dan wawasan yang dia dapatkan pada saat dia bekerja. Dan itulah yang membuat dia bisa mengambil suatu penilaian, melakukan suatu analisa yang efektif, mengambil keputusan yang tepat, dan keputusan itu yang akan memberikan hasil di kemudian hari. Saya jadi ingat seharusnya pada waktu awal dulu saya sedikit berbagi tentang konsep dasar tentang kerja. Coba bayangkan di dalam pikiran masing-masing. Kalau kita ketemu dengan seorang karyawan yang bertemu dengan saya mengatakan sebagai berikut. Saya harus istirahat malam ini karena besok saya harus bekerja keras mengerjakan pekerjaan saya di tempat kerja dalam jam-jam kerja. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kerja? Nah, kalau kita sudah bicara kerja, maka kita akan bicara tentang kinerja atau tingkatan hasil kerja yang seringkali kita sebut sebagai prestasi kerja atau kinerja. Nah, sebetulnya kinerja itu adalah merupakan fungsi, kalau secara matematis itu bisa saya gambarkan sebagai fungsi dari pengetahuan, keterampilan, kali nilai-nilai yang mendasari orang tersebut di dalam bekerja. Atau gampangnya salah satu contoh dari nilainya itu adalah niat kerjanya. Jadi kalau misalkan seseorang sudah memiliki pengetahuannya 100%, artinya dia sudah punya semua pengetahuan yang diperlukan. Dan keterampilannya, jadi bukan cuma pengetahuannya, tapi dia bisa mampu, terampil menerapkannya. Tapi misalnya kalau niatnya hanya setengah atau 50%, misalnya 100% pengetahuan dikalikan 100% keterampilan dikalikan 50% niat, ya hasilnya paling banter 50%. Nah, ini yang menentukan bagaimana kita harus memanage pekerjaan seseorang dan mengaitkannya dengan mungkin pengetahuan atau kompetensi yang harus dimiliki atau yang saat ini dimiliki dibandingkan yang seharusnya dimiliki. Kemudian bagaimana nilai-nilainya, motivasinya, latar belakangnya, niatnya dalam bekerja, bagaimana memandang pentingnya pekerjaan atau tugas yang dilakukannya. Yang mungkin formulanya nanti bisa Anda lihat di dalam teks atau di dalam description beserta. Jadi saya menjelaskan sampai di bagian terakhir adalah dengan asumsi kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk mendidik atau mengembangkan karyawan, kita menggunakan jasa pihak ketiga. Bagaimana kalau kita misalnya hendak melakukannya sendiri atau membuat sendiri program-program pendidikan dan pelatihannya, maka sebaiknya bagian HRD khususnya yang membidangi pengembangan
dan pelatihan dan pengembangan karyawan benar-benar memahami metodologi yang disebut dengan istilah instructional methodology, yaitu di dalam membuat suatu program training menerapkan aplikasi proses pembelajaran dan melakukan serangkaian proses pekerjaan untuk membuat suatu program training yang efektif dan efisien. Umumnya proses yang di dalam instructional methodology yang cukup terkenal dengan istilah ADDI atau IE atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Artinya bahwa pembuatan program training yang baik dimulai dengan proses analisa, di mana proses analisa itu akan melibatkan nomor satu adalah sasaran dari program pendidikan dan pengembangannya, apa yang akan dicapai. Contohnya, membuat orang yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak bisa menjadi bisa, sampai yang istilahnya dari tidak bisa memanage bisa menjadi mampu memanage. Itu adalah contoh-contoh bentuk sasaran. Nah, bila mana sasaran tersebut sudah diformulasikan atau ditetapkan, langkah berikutnya adalah menganalisa atau memecah secara detail komponen-komponen dari apa yang harus dikuasai atau harus dijawab di dalam program pengembangan dan pelatihannya. Contohnya berarti dimulai dari istilah, misalnya dimulai dari istilah pemahaman, ya. Dari kalau pemahaman, orang harus tahu apa misalnya si Budu Deman Bari harus paham apa, siapa, bagaimana, di mana, dan seperti apa. Nah, jadi contoh yang paling mudah adalah bila mana kita tidak mengajari seseorang untuk menjadi seorang yang ahli di bidang pembuatan kue, misalnya kue A misalnya, ditetapkan standarnya adalah mampu membuat kue A dengan baik, dengan rasa yang bisa diterima oleh 9 dari 10 yang mencicipi misalnya. Maka angka pertamanya adalah orang itu dikenalkan dengan istilah apa maksud dari kue tersebut, yang dimaksud kue itu seperti apa. Kemudian langkah berikutnya dikenalkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue tersebut. Yang kedua diperkenalkan dengan proses pengolahan pembuatan kuenya itu sendiri, termasuk peralatan-peralatan yang diperlukan, dan masing-masing peralatan yang bersangkutan juga harus bisa menceritakan, bisa menjelaskan kegunaan dari setiap alat yang diperlukan tersebut. Itu adalah tingkatan baru pada tingkatan pemahaman. Langkah berikutnya adalah mampu menerapkan proses atau langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat kue tersebut dengan mempergunakan alat-alat yang sudah ditetapkan. Nah, di sini mulai diperkenalkan penggunaan alat, mulai diperkenalkan yang namanya prosedur atau langkah-langkah, langkah pertama sampai dengan langkah yang terakhir, sampai dengan selesai sehingga menjadi atau menghasilkan suatu kue yang dimaksud. Ya, mungkin level kompetensi di atasnya lagi adalah kalau misalnya Anda itu adalah koki kue, maka di atasnya adalah kepala koki. Nah, kepala koki adalah orang yang mampu untuk bukan hanya membuat kue seperti yang koki anggotanya, tapi dia bisa mengatur dan melakukan tata laksana dari sekelompok tim koki misalnya ini, untuk bekerja bersama-sama menghasilkan kue dengan jumlah tertentu, biaya tertentu, dan waktu tertentu di suatu tempat tertentu. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi, jadi dia bukan hanya mengerjakan pekerjaannya sendiri membuat kue, tapi mungkin dia harus juga mengatur materialnya, mengatur peralatan yang diperlukan, mengatur tata cara kerjanya, dan memastikan bahwa setiap orang melakukan pekerjaannya dengan baik. Hal ini adalah salah satu contoh tingkatan kompetensi dari yang istilahnya paling sederhana, di mana orang bekerja dengan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, sampai dia bekerja bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi juga melibatkan orang lain, melibatkan sumber daya dan sebagainya.
Jadi pembuatan tingkatan kompetensi itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Contohnya, coba Anda bayangkan kalau Anda berbicara tentang kemampuan komunikasi. Bagaimana kita katakan orang itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sangat baik, cukup baik, atau kurang baik, seperti apa? Apa yang ada di kepala Anda? Anda bisa bayangkan bahwa untuk membuat standar kompetensi itu boleh dibilang gampang-gampang mudah. Contoh lain, kalau misalnya kita bicara Anda membutuhkan supir pribadi, Anda membutuhkan seorang supir yang memiliki kompetensi misalkan sangat baik. Apa standarnya sangat baik itu? Apakah bisa misalnya nih seperti istri saya waktu itu blind parking terjadi, semua kaca mobil depan, belakang, samping, kanan, kiri ditutup, harus bisa parkir tanpa mengeluarkan kepala dari jendela misalnya. Ya karena dia nggak bisa melihat ke belakang kan, otomatis bagaimana dia bisa parkir dengan mata tertutup? Ya bukan mata terus dengan mata tertutup benar, tapi sebenarnya kaca depan, belakang, kanan, kiri ditutup sehingga tidak bisa melihat situasi kendaraan, bagaimana situasi posisi di depan, belakang, kanan, kiri, sehingga dikatakan dengan blind parking. Nah, atau apakah misalnya bisa melakukan gerakan manuver zigzag melewati misalnya kon atau halangan yang berjarak misalnya 2 meter dari satu ke yang lainnya dengan selamat tanpa menyenggol, atau apakah mampu melakukan mengatur atau mengendalikan kendaraan berhenti mendadak dari kecepatan 150 km/jam tepat di titik yang ditargetkan, tidak boleh melebihi dari titik tersebut. Nah, kalau Anda sudah bisa membayangkan bagaimana tingkatan yang Anda bayangkan yang misalnya disebut, ya seperti contoh sederhana tadi yang saya analogi dengan, kalau kita mau menetapkan orang masak, tolong dibuatkan misalnya rujak dengan kriteria cukup pedas. Berapa cukup pedas itu? Karena Lombok 10 itu seseorang mungkin sudah sangat pedas, bukan lagi cukup pedas. Tapi mungkin bagi orang yang memang penyuka pedas dan penggila pedas, mungkin 10 Lombok itu bukan pedas, itu baru pemanasan tingkatannya. Nah, sebagai penutup dalam diskusi tentang pengembangan pendidikan dan pengembangan ini, saya ingin mengingatkan bagi pemilik usaha, organisasi, pimpinan eksekutif, para manajemen, anggota manajemen perusahaan atau organisasi, perlu dijamkan bahwa pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan setiap individu, anggota organisasi Anda bisa mencapai potensinya secara maksimal, itu adalah suatu situasi yang win-win. Bila mana karyawan atau anggota SDM Anda memiliki kemampuan atau kompetensi yang maksimal, maka kinerja mereka jika itu menjadi maksimal akan memberikan nilai tambah juga bagi organisasi Anda dan bagi setiap individu atau karyawan profesional. Saya ingin mengingatkan bahwa pengembangan diri adalah tanggung jawab pribadi. Jadi berhentilah berpikir bahwa kalau misalnya Anda berpikir pengembangan diri Anda adalah tanggung jawab perusahaan, itu salah. Saya bekerja di perusahaan di mana ada perusahaan atau organisasi yang sama sekali tidak peduli dengan pengembangan SDM. Saya pernah bekerja di perusahaan yang di mana karena peraturan perundangan, kebijakan pendidikan dan pengembangannya ditentukan dengan persentase budget, sehingga akibatnya adalah seakan-akan training hanya untuk menghabiskan budget. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut saya perlu diluruskan dan jangan sampai Anda terjebak di dalam proses praktek seperti hal tersebut. Dalam perkembangan karir saya dari nol sampai saya pernah menjadi presiden direktur atau komisaris di perusahaan atau organisasi, saya selalu berpikir begini, kalau orang lain bisa, kenapa saya harus bisa? Saya harus bisa. Jadi orang lain bisa, saya harus bisa, entah gimana caranya. Jadi kalau di tempat saya tidak ada program pendidikannya, saya cari di tempat lain. Saya belajar dari orang lain. Saya baca buku. Ya zaman sekarang lebih enak lagi, Anda punya Mbak Google, Anda punya YouTube, mau belajar apa, Anda cari di sana. Ada salah satu site, saya lupa namanya, tapi di situ dibahas keterampilan-keterampilan praktis. Misalnya bagaimana cara membuat
presentasi PowerPoint yang baik, bagaimana cara menggunakan misalnya program membuat rumus atau programming menggunakan Excel misalnya. Sekarang sudah banyak itu tersedia di internet, sehingga zaman sekarang seharusnya Anda buang jauh-jauh pikiran bahwa kalau Anda berharap selalu perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja itu yang memberikan kesempatan Anda untuk di training atau karena Anda training di tempat-tempat lain. Hentikan pikiran itu, Anda harus mulai dari diri Anda sendiri dulu. Kalau perusahaan memberikan kesempatan itu sifatnya adalah dukungan. Kenapa? Kalaupun misalnya Anda dikirim tapi ternyata Anda tidak komit, hati Anda tidak sependapat, percuma saja Anda dikirim training karena hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu harus berpikirkan adalah bagaimana sebagai profesional Anda dari waktu ke waktu meningkatkan kapasitas diri pribadi Anda menjadi lebih baik dan lebih produktif. Nah, sekian dulu diskusi kita kali ini tentang pengembangan dan pelatihan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di dalam diskusi edisi mendatang. Tetap jaga kondisi, jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan, dan semoga wabah pandemi ini segera berlalu sehingga kehidupan kita bisa berjalan kembali normal seperti semula. Sampai jumpa.